Kita baca ya dalam Wahyu 12 ya. Ya, ayat 1, 2, 3 yang ini dibilang tadi ada ular, apa, naga ya. Ini sebenarnya punya ragam penafsiran ya. Mungkin orang Katolik, Protestan, dan Ortodoks itu akan berbeda memaknainya. Tapi saya mengadopsi penafsiran yang seperti ini ya. Bahwa saya mau tanya ini tentang kitab Wahyu, kan sulit ya. Kalau di Wahyu pasal 12 itu kira-kira itu yang Wahyu berapa, Pak? 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1 dan seterusnya. Kira-kira si perempuan ini apakah Maria, gereja, atau Israel? Ya. Karena memang ada yang bilang ketiga-tiganya, ada yang bilang Maria aja gitu, ada yang bilang Israel aja gitu. Jadi saya bingung juga di situ ya. Ya walaupun saya orang Protestan, ya itu saja yang saya mau tanya. Kalau sananya bisa baca ya dalam Wahyu 12 ya. Ya, ayat 1, 2, 3 yang dibilang tadi ada ular, apa, naga ya. Ini sebenarnya punya ragam penafsiran ya. Mungkin orang Katolik, Protestan, dan Ortodoks itu akan berbeda memaknainya. Tapi saya mengadopsi penafsiran yang seperti ini ya. Bahwa coba kita baca Wahyu 12, ini perikopnya tentang perempuan dan naga. Ayat 1. Iya, benar. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, perempuan di sini adalah gereja. Ya. Dan 12 bintang itu adalah gereja yang didirikan 12 rasulnya Kristus. Jadi 12 bintang itu adalah 12 rasul. Oke? Nah, ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, yang dilihat seekor naga merah padam. Itu adalah setan, ya. Berkepala 7, bertanduk 10. Berkepala 7, bertanduk 10. Ini tentang kerajaan yang memiliki 7 bagian, yang kemudian rajanya itu 7 raja, atau bentar ya, salah. Oh iya, bukan. Nah, salah. Oke. Orang Kristen. Jadi mana ini referensinya? Oke ini. Ya. Jadi yang tadi kalau kita sepakati ya bahwa perempuan di sana adalah gereja, kemudian 12 bintang di sana adalah 12 rasul, gereja yang didirikan oleh 12 rasul. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampak suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, ya. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, ya. 7 mahkota itu merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang punya raja, punya kerajaan itu 7 lalu berpecah, ya. Nah, dan satu tanduk itu dia punya 3 mahkota khusus, karena satu kerajaan itu menghasilkan 3 bagian lagi. Nah, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang, ya, sepertiga dari bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ada yang mengatakan bahwa perempuan itu Maria dan anak laki-laki itu adalah Yesus Kristus. Tapi saya tidak percaya bahwa itu Yesus, karena anak laki-laki di sini saya percaya itu adalah kiasan dari orang-orang kudus milik gereja. Ya, tapi dia pakai huruf besar di situ, huruf.
anak di situ kan. Betul. Besar. Ada yang menafsirkan itu ada Yesus Kristus, tapi saya tidak percaya dengan penafsiran itu. Saya percaya anak laki-laki di sana itu adalah gereja, orang-orang kudus yang dilahirkan oleh gereja, yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dia pelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, jadi perempuan ini lari ke padang gurun. Padang gurun itu adalah seperti tempat perlindungan yang disediakan bagi Allah. Nah, jadi si naga ini menganiaya perempuan itu, menganiaya gereja, dan gereja itu dianiaya. Yang dianiaya di gereja itu adalah orang-orang kudus yang dikejar-kejar oleh setan ini. Makanya setan itu akan selalu menganiaya orang-orang kudus yang dihasilkan gereja. Nah, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara 1260 hari lamanya. Gitu. Jadi itu adalah perempuan itu adalah gereja, anak laki-laki itu ada orang kudus, naga itu adalah setan. Gitu. Iya. Jadi memang kalau seandainya kalau seandainya ada penafsir yang menyatakan dia ngotot itu perempuan itu Israel, seperti pendeta siapa dulu itu ya, ada pendeta yang dulu itu Yuda Mailool contohnya. Dulu kan dia ada kaset-kaset tuh, dia bilang tuh Israel tuh, perempuan tuh Israel, bukan gereja, bukan Maria, apalagi Maria katanya, bukan katanya. Jadi saya pikir saya setuju dengan Mas Elia, karena gereja itu agak mendingan, tapi saya tidak menghakimi kalau juga itu Maria gitu ya, karena memang sang anak itu yang lahir itu dengan gada besi kan, bilang dia memimpin, mengembalakan, jadi kan itu sudah merujuk kepada Yesus Kristus sebenarnya kalau di satu sisi ya, kalau mau. Tapi saya setuju kalau itu gereja karena itu mendingan, dan saya tidak setuju kalau Israel. Tetapi ada buku-buku tafsiran yang memang menyatakan Israel saja, bukan gereja. Kenapa itu gereja, Pak? Karena kan dikatakan perempuan itu kan sedang hamil dan lagi mau melahirkan dan kesakitan kan? Iya. Nah, dalam Galatia 4 ayat 19 dikatakan begini. Hai anak-anakku, ini jemaat ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, jadi Rasul Paulus itu melihat jemaat itu seperti perempuan yang sakit bersalin. Karena mereka lah yang akan dianiaya dan diuji. Gitu. Ya benar. Betul. Saya setuju dengan itu. Ada lagi? Mau Bapak tanya? Iya, hanya itu saja ya. Itu saja. Oke. Oke gitu ya. Nah, kalau masalah kalau masalah 1260 hari itu berbicara tentang 3,5 masa, ya kan? 3,5 masa itu bukan 3,5 tahun, Pak, tetapi 3,5 masa artinya 3,5 masa kan 7 masa kan, 1 masa, 2 masa, 3,5 masa, 7 masa. Nah 7 masa itu 7 itu kan arti angka yang sempurna kalau kita lihat di dalam Daniel. Jadi 7 masa itu adalah masa yang sempurna menurut waktunya ilahi. Jadi 3,5 masa artinya pertengahan dari waktu yang ilahi tetapkan bagi kitab Daniel pakai istilah perparuhan dari masa itu. Perparuhan artinya setengah masa. Pertengahan dari 7 masa yang sempurna itu. Makanya itu disinggung lagi di kitab Wahyu. Jadi nubuatan di Wahyu itu nyambung ke Daniel walaupun jaraknya itu ribuan tahun. Gitu loh, nyambung. Betul. Gitu. Ya, jadi itu nggak berbicara tentang 1 hari itu sama dengan 1 tahun di hadapan Tuhan. Berarti 1260 hari itu berkaitan dengan penganiayaan selama 1260 tahun, lalu dicocok-cocokkan dihitung tahun-tahunnya, enggak. Tapi itu berbicara setengah masa dari waktu yang ilahi tetapkan bagi mereka untuk bisa safety di dalam
perlindungan Tuhan ketika perempuan itu lari ke padang gurun. Gitu. Ya, oke, saya mau tanya lanjut ini soal ini ya. Kira-kira Mas Elia ini setuju nggak dengan tafsiran mereka itu bahwa Israel itu menderita, terdiaspora kemana-mana, menderita, dan sekarang sudah mendirikan negara di Israel, begitu ya. Jadi mereka menafsirkan benar perempuan yang lari di padang gurun itu adalah Israel yang diusir oleh Jenderal Titus gitu. Ya, ada penafsiran ini ada banyak Mas Elia, banyak orang, mungkin di seluruh dunia banyak orang Kristen yang menafsir seperti ini. Ada banyak. Saya tidak menafsirkan bahwa itu juga. Tapi kalau Mas Elia hanya gereja saja, nah saya salut, saya benar karena saya setuju. Saya sangat tidak setuju dengan Israel, dengan kalau itu ditafsirkan Israel yang menderita, terdiaspora, dibasmi oleh Jenderal Titus, kemudian pertempuran Bar-Kokhba, banyak yang mati, yaitu dianggap sebagai perempuan yang Israel yang terusir ke padang gurun menderita gitu. Ini banyak orang percaya begitu karena pendeta-pendeta mengkhotbahkan dari zaman dulu sudah begitu gitu. Aduh. Jadi kalau kita mau pilih mana gitu ya, pilih gereja atau pilih Israel? Kalau umat Protestan, itu masalah tafsir. Saya nggak terlalu pusing masalah tafsir, Pak. Ya tafsirmu ya tafsirmu, gitu. Jadi apalagi ini mengenai eskatologi, kan semua orang masih mereka-reka sebenarnya. Tafsir saya yang saya sampaikan pun tadi itu kan belum tentu 100% akurat. Ya tapi itu yang saya adopsi, yang saya pilih, yang menurut saya lebih baik daripada yang lainnya. Anda mau ikuti silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Anda bebas untuk memahami itu gitu loh. Sesuai dengan, tapi tentu penafsiran itu harus dilandasi dengan apa? Dengan mungkin faktor budaya, dengan argumentasi yang nyambung gitu loh. Jadi bukan asal tafsir. Jadi kalau ada katakan itu Maria lah, itu Israel, itu gereja, ya terserah. Tapi saya mengatakan bahwa perempuan di sana itu pasti gereja. Karena gereja lah yang dianiaya, yang di dalam Galatia Rasul Paulus menyebut gereja itu sebagai perempuan yang akan bersalin. Karena mereka merasakan sakitnya bersalin. Itu aja, yang lain-lain mau saya nggak pusing, Pak. Ya kalau saya hanya gereja saja. Agak mendingan Maria kalau bagi. Tetapi kalau Israel saya sangat tidak setuju. Ya nggak apa-apa. Ya itu urusan masing-masing aja lah untuk itu. Iya betul juga. Oke, itu ya. Oke. Thank you. Oke, yuk. Silakan Jono. Halo, selamat malam Bang Ilyas, salam kenal. Ya, malam Pak. Sangat. Ini mau tanya Bang Ilyas, kalau di Wahyu itu kan di situ firman Tuhan situ tentang kuda putih dan kemudian ada kuda hitam, merah padam. Itu apakah kita sekarang sudah masuk ke zaman ke Wahyu itu yang di dalam Alkitab atau masuk di mananya Bang Ilyas? Sebenarnya nggak ada yang tahu persis kita ada di masa mananya, karena baik kuda putih lah, yang kuning lah, merah itu kan semua, kuning itu lambang-lambang penyakit, merah itu pertumpahan darah, putih itu penguasaan. Ya kita pun sekarang kita lihat, coba kita ada di dalam pertumpahan darah juga, peperangan ada di mana-mana, penyakit-penyakit mau makin banyak. Zaman dulu juga penyakit lebih banyak, wabahnya lebih hebat. Jadi nggak ada yang bisa prediksi kita di zaman mana. Ada orang mengatakan kita ini udah di zaman seperti ini. Ya kalau orang mau begitu ya urusan mereka lah. Tapi kalau saya nggak berani mengatakan kita sudah di zaman ini, enggak. Karena dari dulu itu ada Pak. Bahkan sebelum Kristus ada penyakit sudah ada. Ya, wabah, tulah dan lain-lain sudah ada. Gitu. Jadi saya nggak mau salah-salan untuk bilang ini kita udah zaman ini, nggak berani saya. Ya, kalau ini Bang Elia, di sini kan di kuda putih itu kan menjelaskan datang sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu maksudnya bagaimana Bang Elia? Kita baca ya. Saya baca ayatnya semua. Ya.
Wahyu berapa itu ya? Itu juga saya sudah lupa itu Wahyu berapa. Penunggang kuda. Oke. Wahyu 6 ya. Thank you ya. Wahyu 6 ayat 2. Oke. Keenam materai pertama dibuka ya, kita baca ya, hati-hati nih. Maka aku melihat anak domba itu, anak domba ini pasti Kristus, membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan ya. Kalau saya lihat di catatan ini, ya, penunggang kuda putih itu dilambangkan. Nah, kalau di sini saya lihat ya, penunggang kuda putih itu dianggap oleh banyak penafsir itu adalah antikristus dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Kenapa? Karena dia adalah penguasa dunia yang akan datang, yang akan memulai kegiatannya pada permulaan 7 masa terakhir itu yang akan menganiaya. Kita analisa ya, ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Nah, karena kuda putih ini sudah mengambil, antikristus ini sudah mengambil kuasa sebagai yang memenang, maka dia berkuasa untuk apa? Membunuh. Ya, kuda merah padam. Kuda merah padam itu melambangkan kematian yang dahsyat dan juga perang yang mungkin Allah izinkan terjadi ketika ia mendatangkan murkanya ke atas bumi, ya, masa kesengsaraan, masa pembunuhan, masa penganiayaan, dan juga masa peperangan ya. Nah, lalu di ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menunggangi memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Oh, ini belum yang kuda hitam tadi ya. Nah, kalau kuda hitam itu melambangkan peristiwa kelaparan yang begitu besar. Ya, jadi akibat penganiayaan dan kuasa yang direbut oleh antikristus nanti, dia akan menyebabkan pertumpahan darah oleh kuda merah tadi, lalu dia akan menyebabkan kuda hitam tadi yang adalah simbol kematian, simbol kelaparan, dan kuning itu adalah sakit penyakit. Jadi itu ada penafsiran yang seperti itu ya, tapi ada juga yang lain-lain, banyak penafsirannya. Kalau yang seperti yang di kuda hitam tadi itu, di situ kan kalau saya dengar tadi ada anggur dan minyak, itu jangan dirusak. Anggur ini dilambangkan sebagai apa, minyak ini sebagai apa? Ya, ayat 5 tadi ya, bentar ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu merujuk kepada orang-orang kudus pilihan Tuhan. Minyak dan anggur. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya kalau kamu tidak berbuah. Nah, jadi anggur dan minyak itu merujuk kepada dalam pengertian orang-orang pilihan Tuhan. Itu jangan dirusak. Minyak itu merujuk kepada orang-orang yang akan Tuhan pakai di akhir zaman, yang akan memberikan kesaksian mengenai iman yang harus dipertahankan dalam penganiayaan itu. Karena ini berbicara masa
antikristus. Begitu.